Halo, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Andi Utama, dan hari ini saya akan menjelaskan secara mendetail tentang Museum Bank Indonesia yang berada di kota Kalahiran. Bersama teman saya, Melvin dan Julio, kami adalah kelompok bahasa Indonesia Museum Bank Indonesia. Halo. Ya. Dan di sini ada bumbu dapur senilai emas atau the golden spice. Rempah-rempah Nusantara sudah populer sejak ribuan tahun lalu silam. Dari Asia Barat, pedagang Arab menyalurkan komoditas ini hingga ke Venesia, dan dari sana dijual ke seluruh Eropa dengan harga setinggi emas. Maraknya perdagangan di Asia kelak melahirkan cikal bakal perbedaan di Nusantara. Lalu di sini ada peta-petanya. Iya, seperti yang dijelaskan Yulia tadi, bumbu dapur senilai emas. Ya, berarti rempah-rempah itu adalah hasil perjualan untuk rakyat di masa itu. Nah, di sini ada beberapa rempah-rempah yang menjadi bahan perjualannya, seperti ini. Kemudian cengkih seperti itu. Kemudian ada pala dan fuli. Kemudian ada lada, di mana menjadi rempah-rempah paling banyak yang diperjualbelikan di kala itu. Dan yang terakhir adalah kayu manis. Jadi di sini ada beberapa orang yang memulai revolusi pencarian rempah-rempah di Indonesia. Jadi salah satunya dan beberapa orang lainnya. Yang pertama adalah Marco Polo. Marco Polo dari Italia datang ke Indonesia pada tahun 1254 sampai 1324. Lalu yang kedua adalah Samanachenko dari Cina dari 1371 sampai 1436. Lalu yang ketiga ada Juan Sebastian de Elcano dari Spanyol. Dia datang ke Indonesia pada tahun 1476 sampai 1526. Yang keempat ada Afonso Albuquerque dari Portugis pada tahun dia datang ke Indonesia pada tahun 1453 sampai 1515. Lalu yang kelima ada Cornelis de Houtman. Dia datang dari Belanda ke Indonesia pada tahun 1565 sampai 1599. Lalu yang terakhir ada Sir Henry Middleton dari Inggris yang datang ke Indonesia pada tahun 1604. Setelah rempah-rempah, saya akan menjelaskan di mana alamat dari Bank Indonesia. Saya hari ini bertempatan di Jalan Pintu Besar Utara, nomor 3, RT 4, RW 6, Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat. Lalu selanjutnya, di sini ada kantor Bank Rasa Arbol di Batavia. Ini adalah Bank Sentral pun lahir. Bank Sentral lahir pada 1 Juni 1953. Undang-Undang Pokok Bank Indonesia mulai berlaku, menegaskan kelahiran Bank Indonesia dan kedaulatan Indonesia di bidang ekonomi dan moneter. Lalu, Museum Bank Indonesia menempati gedung BI, kota yang sebelumnya digunakan oleh De Van J Bank. Ya. Jadi waktu terbaik datang ke Museum Bank Indonesia adalah sebelum pukul jam 11, karena seperti yang Anda lihat, kosong. Dan di sini kita bisa lebih melihat-lihat dan lebih membaca dengan seksama. Jadi kita bisa lebih fokus dan tidak terganggu oleh yang lain. Di balik mata uang rupiah yang sering kita gunakan dalam transaksi sehari-hari, ada karya dari seorang desainer sekaligus seniman hebat bernama Mujirun Pria Kelahiran Yogyakarta. Ini dikenal sebagai orang yang desain atau desainer senior uang rupiah di era 70-an hingga 90-an. Dialah yang mendesain beberapa mata uang Indonesia mulai dari pecahan 50.000 hingga 100.000. Mujiran yang lahir pada 26 November 1958 merupakan seorang engraver Indonesia. Ia mulai bekerja
di perusahaan umum pencetakan uang rupiah Republik Indonesia atau Perum Pelori pada saat 1979 saat ia masih kuliah tingkat akhir di Sekolah Seni Rupa Indonesia atau SSNI Yogyakarta. Lalu di sini ada sejarah uang Indonesia. Yang pertama itu ada pada masa Hindu Buddha yaitu abad 4 sampai 15. Bentukannya seperti ini. Lalu yang kedua ada masa kerajaan Islam abad kesekian. Lalu mata uangnya itu seperti ini. Lalu yang ketiga itu ada masa perdagangan yaitu dari tahun 1512 sampai 1799 dan mata uangnya itu seperti ini. Lalu yang keempat ada masa Hindu Belanda yaitu tahunnya ada 1800 sampai 1992 dan bentukannya seperti ini. Lalu selanjutnya ada masa pendudukan Jepang. Tahunnya itu ada 1942 sampai 1945. Uangnya itu bentuknya seperti ini. Lalu selanjutnya ada masa pemerintahan Republik Indonesia yaitu 1945 sampai 1964. Di dalam kewenangan penerbitan uang, bentukannya seperti ini. Lalu yang terakhir yang hingga sampai sekarang itu masa Bank Indonesia 1953 sampai sekarang yang berada dalam kewenangan penerbitan uang. Nah, dapat dilihat di sini adalah market gedung Museum Bank Indonesia atau lebih dikenal dengan Gedung di Jakarta Bank yang secara keseluruhan aslinya mempunyai luas bangunan 22,75 kali 19,5 meter atau lebih tepatnya 443,625 meter persegi. Nah, di sini adalah marketnya yang atau replika kecilnya dengan skala 1:550. Nah, tadi itu sekaligus menjadi penjelasan akhir dari video kali ini. Kami meminta maaf sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Anda. Sekian dari kami pamit undur diri.